Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali murojaah, mengulang pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah yang sejajar dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ya, hurufnya adalah huruf shad, huruf sin dan huruf zai. Ya, ketiga huruf ini adalah huruf-huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya adalah dari ujung lidah yang sejajar dengan ujung gigi seri bagian bawah. Sedangkan bagian tengah lidah yang dekat dengan ujung lidah sedikit agak terangkat mendekati langit-langit. Ya, di sini juga Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala beliau juga mengatakan bahwa was-safiru mustaqin minhu wa min fawqi thanaya as-sufla. Dan huruf-huruf safir keluar dari ujung lidah yang sejajar dengan atas gigi seri bagian bawah. Ya, huruf-huruf safir maksudnya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat safir. Ya, jadi huruf shad, huruf sin dan zai ini selain dia makhrajnya sama, ketiga huruf ini juga memiliki sifat yang sama, yaitu sifat safir. Ya, apa itu safir? Safir secara bahasa, adalah ketajaman suara. Ya, atau hiddatus saut. Ya, ketajaman suara. Adapun secara istilah, safir artinya hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majron dayyiqin. Ya, secara istilah adalah artinya ketajaman suara, ya, dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Ini secara istilah. Ya, secara istilah, safir artinya adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Misalkan huruf shad, contohnya masfufah. Ya, harus ada suara yang tajam pada huruf shad ini. Masfufah. Marsus, basir, harus ada suara yang menajam, ya. Jadi harus kita tampakkan safir pada ketiga huruf ini, ya. Kemudian huruf zai, contoh azwaja, zulfa, azizun, yazakka. Harus ada z pada huruf zai ini. Ya, baik. Kemudian huruf sin juga harus ada safirnya. Jangan sampai hilang safirnya. As. Ini safir pada huruf sin. Ya, kemudian suyirat. Ya, sijil, sabila. Ya, seperti itu.
Baik, kemudian kita akan bahas huruf shad terlebih dahulu. Tadi kita sedikit membahas sifat shofir pada ketiga huruf ini. Ya. Kemudian huruf shad. Huruf shad adalah huruf yang memiliki sifat isti'la. Ya, sifat isti'la. Isti'la itu artinya adalah naik. Isti'la artinya naik. Jadi apa yang naik? Yang naik adalah pangkal lidah. Yang naik adalah pangkal lidah kita. Ya, di sini bisa kita lihat di gambar bahwa pangkal lidah kita naik di sini. Jadi ketebalan huruf shad ini dikarenakan pangkal lidah kita naik. Jadi bukan dengan memonyongkan mulut ya atau mencucu. Jadi ketebalan huruf shad ini dikarenakan pangkal lidah kita yang naik. So, sai, su, bas, so, sai, su, bas. Ini pangkal kita sedang naik. Ya, jadi suara yang dihasilkan menjadi tebal, seperti ada yang mengumpul di mulut kita. So, sai, su. Ya, taib. Ini untuk huruf shad. Dan huruf shad selain dia memiliki sifat isti'la, huruf shad juga memiliki sifat rokhwah. Ya, rokhwah artinya ada suara yang mengalir ketika huruf shad ini dalam keadaan sukun. Contoh misalkan masfufah. Harus ada suara yang mengalir pada huruf shad ini ketika dia sukun ataupun ketika dia dalam keadaan bertasydid. Ya, harus ada alirannya. Ihdinas sirata. Nas-sirata. Harus ada alirannya. Ya. Taib. Ini perbedaan antara huruf shad, sin dan zai. Ya, bedanya adalah di sifatnya. Jadi meskipun dia memiliki kesamaan makhraj ya dengan huruf sin dan zai, akan tetapi ya mereka ini memiliki perbedaan sifat. Jadi ketiga huruf ini memiliki perbedaan sifat. Jadi untuk membedakan mereka adalah dengan cara mengetahui sifat-sifatnya. Ya, meskipun ketiga huruf ini sama, tapi bukan berarti mereka sama semua di sifatnya. Ya, ada beberapa saja yang mereka memiliki kesamaan sifat. Ya, seperti sifat rokhwa, shofir. Adapun ada sifat yang membedakan mereka yaitu isti'la, sifat itbaq. Ya, jadi huruf-huruf sin dan zai ini tidak memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq. Ya, taib. Kemudian huruf sin dan zai. Huruf sin dan zai ini memiliki sifat istifal, ya artinya turun. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf sin dan huruf zai ini, pangkal lidah kita tidak naik. Pangkal lidah kita tuh datar saja, tidak naik. Ya, dikarenakan kedua huruf ini adalah kedua huruf yang tipis. Ya, tidak boleh kita membacanya kita tebalkan so, tapi sa, za, si, su, bas, za, zi, zu, baz. Ya, seperti itu. Dan kedua huruf ini juga memiliki sifat rokhwah, sama seperti huruf shad. Harus ada aliran suara ketika huruf-huruf ini dalam keadaan sukun. Harus ada aliran suaranya. Bismillahi. Ya, harus ada alirannya. Azwaja. Tidak boleh tidak dialirkan. Ya, baik. Jadi ketika kita mempelajari makhorijul huruf dan sifatul huruf, sebisa mungkin ketika kita tilawah, ya, ketika kita membaca Al-Quran harus kita tunaikan hak-hak huruf-huruf hijaiyah yang kita baca. Ya, jadi harus kita tunaikan haknya, dia makhrajnya keluarnya dari mana. Kemudian harus kita tunaikan juga haknya dia punya sifat. Itu harus kita tunaikan semuanya.
harokat fathah, dhamma ataupun kasroh harus kita sempurnakan. Dhamma kita sempurnakan dengan memonyongkan mulut, fathah kita sempurnakan dengan cara membuka mulut, ya. Kasroh kita sempurnakan dengan cara merendahkan rahang, ya, seperti itu. Ya, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, lisan-lisan kita agar ringan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.